Indonesia, letak geomorfologis Indonesia, letak sosial ekonominya, dan nanti kita akan bahas juga letak kultur historis dari Indonesia. Jadi siapkan catatan kamu, siapkan pertanyaan kamu yang kurang paham nanti tentang materi ini. Kamu boleh bertanya kepada ibu. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah letak geologis Indonesia. Kalau dikatakan letak geologis berarti dia letak berdasarkan formasi batuannya. Tetapi sebelum kita bahas lebih rinci tentang letak geologis Indonesia, tolong perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut, kamu bisa lihat bahwa dulunya ada dua benua besar. Kalau kamu ingat pelajaran geografi kelas 10. Nah, benua besar ini ada yang namanya benua Laurasia atau Laurasia ini terdiri atas Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Ini dulunya bersatu, kemudian ketika terjadi pergeseran lempeng tektonik, lempeng Amerika Utara itu bergeser ke barat dan membentuk Amerika yang ada saat ini. Nah, kalau si benua Gondwana itu terdiri dari Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika. Amerika dia bergeser ke barat, tapi dia membentuk Amerika bagian selatan ya. Kemudian Antartika ke selatan, Australia ke timur, dan India itu ke utara. Nah, ini adalah pembentukan benua-benua yang ada saat ini. Dari pergerakan lempeng-lempeng dunia tadi, yaitu pergerakan lempeng Laurasia dan Gondwana, itu mempengaruhi juga letak ya Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan tempat pertemuan 3 lempeng besar. Lempeng apa sajakah dia? Ya, perhatikan di sini ada yang namanya lempeng Eurasia. Kalau dibilang lempeng Eurasia, ini merupakan bagian dari benua Asia. Ya, dari benua Asia, dan ini adalah lempeng yang relatif stabil. Kemudian lempeng yang kedua itu adalah lempeng Indo-Australia. Kalau lempeng Indo-Australia ini merupakan bagian dari Samudra Hindia. Dan yang terakhir itu adalah lempeng Samudra Pasifik. Lempeng Samudra Pasifik ini bergerak ke arah barat. Jadi Indonesia itu ya merupakan pertemuan dari 3 lempeng besar. Yang kedua, apa letak geologis Indonesia? Letak geologis Indonesia itu yang kedua, dia dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, dan nanti ketemunya itu dia di Laut Banda. Nah, pegunungan Sirkum Pasifik itu kalau dikatakan Pasifik berarti dia itu dimulai dari arah sini, ya nak ya. Dimulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, terus ke Amerika Tengah seperti Meksiko, pegunungan Rocky, Alaska, Kepulauan Aleut. Selanjutnya lanjut sampailah dia ke Kepulauan Jepang, kemudian Formosa, Filipina, masuk ke Indonesia melalui Sulawesi. Jadi nanti ketemunya di sini nih dengan Mediterania. Kalau Mediterania yang ini nak. Mediterania itu dimulai dari pegunungan Atlas di Afrika Utara. Lanjut terus masuk dia sampai ke pegunungan Alpen di Eropa, kemudian masuk ke pegunungan Himalaya, lanjut di ini yang namanya Myanmar, kemudian masuk ke Thailand, semenanjung Malaya, dan masuklah dia ke Indonesia, masuk melalui yang namanya Pulaui ini dia. Jadi nanti ini adalah Sirkum Mediterania, sedangkan ini adalah Sirkum Pasifik. Yang ketiga, ya, Indonesia itu terletak di 3 daerah atau 3 dangkalan. Dangkalan apa sajakah dia? Ada yang namanya dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan dangkalan pertengahan. Perhatikan gambar, ya, perhatikan gambar ini. Apa akibat dari letak geologis Indonesia ini? Yang pertama, di Indonesia banyak gunung. Yang
dia sering terjadi gempa. Dan yang ketiga, dia sering muncul gunung api vulkanis dari lautan, di tengah laut. Jadi enak ya. Kita akan masuk ke letak geomorfologis. Kalau dikatakan geomorfologis itu adalah letak suatu daerah berdasarkan keadaan bentuk muka buminya. Yang pertama yaitu jalur Mediterania. Jalur Mediterania di Indonesia itu dibagi bercabang menjadi dua. Cabangnya yang pertama itu ada yang namanya outer arc ya nak. Outer arc itu dia masuk melalui Pulau Simelu, kemudian Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, ya, kemudian masuk dia lagi ke bagian selatan Pulau Jawa, muncul di Pulau Roti, Timor, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Seram, Kepulauan Buru, dan masuk hingga dia sampai ke Laut Banda. Jalur yang kedua itu namanya adalah jalur inner arc. Kalau dikatakan jalur inner arc itu melalui yang namanya Sumatera, kemudian Pegunungan Bukit Barisan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan tiba di Laut Banda. Nah, yang selanjutnya adalah jalur Pasifik. Jalur Pasifik ini masuk melalui Pulau Palawan ke Kalimantan, kemudian ada juga yang masuk dari Kepulauan Sangihe dan Talaut ke Sulawesi, kemudian ada juga masuk dia dari Morotai terus ke Halmahera dan masuk hingga ke Laut Banda. Nah, ini dia yang jalur Pasifiknya. Kemudian yang ketiga itu adalah jalur pegunungan Australia. Kalau jalur pegunungan Australia itu dari Antartika ke Tasmania, Australia Timur, dan yang lain melalui New Zealand, terus ke Papua dan masuk ke Laut Banda. Ya, ini adalah jalur pegunungan Australia. Apa sih pengaruh letak geomorfologis terhadap Indonesia? Kita akan lihat pengaruhnya. Yang pertama, ya, dampak dari letak geomorfologis itu adalah suhunya dia bervariasi. Kalau dikatakan suhunya bervariasi, berarti di sini terdapat berbagai jenis tanaman. Banyak jenis tanaman. Yang kedua, Indonesia itu kaya akan mineral tambang dari perut buminya. Jadi banyak barang tambang. Yang ketiga, penyebaran penduduk tidak merata karena variasi ketinggian, tanah, dan tanaman. Sehingga pembangunan sarana fisik harus memperhatikan kondisi geomorfologis wilayah. Kita lanjut ke letak sosial ekonomi. Yang pertama, Indonesia itu memiliki kesamaan dengan negara-negara tetangga. Nah, ini jadi tugas kamu nak. Kesamaan apa sih yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara-negara tetangganya? Nah, yang kedua, letak ekonominya itu adalah Indonesia ini strategis dalam perkembangan ekonomi dunia. Nah, kenapa kira-kira Indonesia ini strategis? Kamu buat juga alasannya. Jadi sudah ada dua tugas kamu ya nak. Kamu mencari kesamaan apa dengan negara tetangga. Dan yang kedua itu adalah apa alasannya Indonesia dikatakan strategis dalam perkembangan ekonomi dunia. Yang terakhir itu adalah letak kultur historis Indonesia mengakibatkan yang pertama, Indonesia itu kan berada di persimpangan lalu lintas dunia, sehingga dia itu terbuka terhadap luar. Artinya dunia luar gampang masuk ke Indonesia. Yang kedua, perjalanan sejarah masuknya kebudayaan ke Indonesia dari Cina, Hindu, Islam, dan Barat mengakibatkan kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Ada yang menyambut Islam, ada yang menyambut agama Hindu Buddha, ada yang menyambut dari kebudayaan Barat, ya, dari kebudayaan Cina, sehingga Indonesia itu beraneka ragam budaya yang ada di sini. Nah, yang membuat yang ketiga ini nih, kepariwisataan di Indonesia itu banyak, bukan hanya dari alamnya, tetapi dari budayanya juga. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk materi hari ini. Jangan lupa ya untuk tugasnya yang tadi, dan silahkan video ini di like kemudian subscribe. Oke, terima kasih.